Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la hawla laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur masih salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majelis yang kita hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dan kajian kita masih di kitab At-Tamhid li syarah kitab Tauhid alladzi wa haqqullahi 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Dr. Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala sampai di bab 32 tentang tawakal. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa fil ayat in kuntum muslimin. Artinya, dan hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, jika kalian benar-benar orang-orang yang berserah diri kepadanya. Tawakal artinya adalah at-tafwid wal i'timad. At-tafwid itu menyerahkan urusan. I'timad artinya bergantung. Tawakal artinya adalah di mana seseorang menyerahkan urusannya dan menggantungkan urusan tersebut kepada orang yang dia bertawakal kepadanya. Kita sering membaca lafaz ini ketika hendak keluar rumah.
Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Seorang muslim, seorang mukmin memulai aktivitasnya keluar rumah dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tawakal tu Allah. Yang mengucapkan bismillah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal termasuk salah satu, kata Imam Ahmad, amalul qalb, perbuatan hati yang paling penting. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai syarat sahnya keimanan dan keislaman. Syarat sahnya keimanan dan keislaman. Seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dan harus wajib atas dirinya untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sudut pandang dalam hal ini, ya, dikaitkan dengan urusan kita sebagai manusia, wabil khusus sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan kita tahu bahwa urusan-urusan kita itu ada yang menyangkut perkara-perkara duniawi dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ukhrawi. Ya. Untuk perkara-perkara ukhrawi atau sesuatu yang memang sangat syarat ditentukan oleh urusan agama, norma-norma agama, ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum agama, maka tidaklah kita sebagai muslim, sebagai mukmin bertawakal kecuali pada saat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Sebagai contoh misalnya tentang rezeki, tentang kesembuhan dari satu penyakit, tentang keselamatan dunia akhirat, ya, dijauhkan dari bencana mara bahaya sampai pada azab dan siksa. Hal-hal yang seperti ini tidaklah seorang muslim, seorang mukmin bergantung, bertawakal, berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika urusan-urusan seperti ini dia gantungkan kepada selain Allah, maka dia sudah terjerumus dan terjatuh ke dalam lembah kesyirikan. Karena hanya Allah saja yang sanggup, yang kuasa untuk melakukan dan mengerjakan semuanya itu. Namun hal-hal dan perkara-perkara terkait dengan urusan duniawi, baik menyangkut harta benda kita, ya, atau urusan pekerjaan kita, atau keperluan-keperluan duniawi lainnya, maka ketergantungan atau juga penyerahan urusan itu kepada orang lain sesama kita, sebatas urusan duniawi saja, ya, maka itu dibolehkan dan tidak melibatkan urusan hati, keyakinan, ya, dan agama kita. Apa yang dikenal dengan istilah al-wakalah, ya, perwakilan atau niyabah, ya, mewakilkan sesuatu kepada
pihak lain. Ya. Sebagai contoh saja misalnya untuk urusan rumah kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, keperluan-keperluan lainnya dari urusan-urusan duniawi kita, biasa sering kita meminta kepada orang lain untuk mengurusnya. Ya. Di samping keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan, keahlian yang kita miliki, maka kita serahkan urusan itu kepada orang lain. Sebatas urusan dunia yang seperti itu dibolehkan dan tidak melibatkan hati kita untuk semata-mata bergantungan kepada orang tersebut atau kepada pihak tersebut. Ya. Sehingga para ulama menyebutnya dengan apa? Fima yaqdiru alaihi wa fima la yaqdiru alaihi. Urusan-urusan yang bisa dikerjakan oleh makhluk dan urusan-urusan yang hanya Allah saja yang mengerjakannya. Ya. Dan tidak ada kekuasaan dan kekuatan dari makhluk sedikitpun juga di dalamnya. Urusan rezeki misalnya tadi disebutkan, Allah yang berkuasa mutlak atasnya. Keselamatan dan kesehatan, penyembuhan dari satu penyakit, Allah saja yang mutlak mengurusnya. Ya, berada di tangannya Subhanahu wa taala. Apalagi keselamatan kita dari malapetaka, bencana, bahaya, azab dan siksa dunia hingga akhirat, hanya Allah saja yang mampu dan berkuasa atas semuanya itu. Ya, menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk misalnya. Ya, menjauhkan kita dari tipu daya syaitan yang menjerumuskan misalnya. Hanya Allah saja yang kuasa, yang sanggup untuk berbuat ya demikian. Maka pada saat itu tidaklah kita bertawakal menggantungkan urusan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini surat Al-Maidah 23 dan juga ayat yang lain tadi yang disinggung, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada 3 perkara penting ya, kata kunci dalam masalah ini atau dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, penggalan ayat atau akhir ayat dari surat Al-Maidah 23 ini dimulai dengan wa 'alallah. Jadi hanya kepada Allah. Allah itu sebenarnya ya bisa dikatakan dengan terhadap, atas, kepada ya Allah. Didahulukan, kalau kita belajar bahasa Arab, didahulukan harful jar yaitu ala di sini dan ismul majrur yaitu lafzul jalalah Allah di sini memiliki makna al-ikhtisas, al-hasr wal qasr. Apa artinya? Pengkhususan, pembatasan. Kalau dalam bahasa kita itu diungkapkan dengan kalimat semata-mata ataupun hanya. Ya. Jadi mendahulukan lafaz zalalah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak peribadatan menunjukkan bahwa peribadatan itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pengkhususan, pengistimewaan dan pembatasan hanya semata-mata kepadanya Subhanahu wa taala. Ini poin yang terpenting. Maka ketika itu dipalingkan kepada selain Allah, dia terjerumus ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Tidak usah jauh-jauh Pak, contohnya Pak, surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ada bentuk uslub susunan kalimat yang seperti ini, yaitu dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan objeknya, yaitu iyyaka, kalimat iyyaka didahulukan objeknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Kalau susunan yang biasa saja, itu diakhirkan objeknya. Na'buduka wa nasta'inu bika. Nah, begitu itu biasa saja, susunan yang biasa, normatif. Ya, tapi ini tidak biasa susunan ini. Didahulukan objeknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan apa tadi? Al-ikhtisas, al-hasru wal qasru dalam bahasa Arab. Pengkhususan, pengistimewaan, pembatasan. Hanya semata-mata. Hanya engkau saja yang kami sembah, yang kami ibadahi, dan hanya kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Begitu. Ya, kurang lebih mana dalam bahasa kita. Ya, tidak ada lagi yang lain. Ya. Nah, sama di sini wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Fatawakkalu, poin yang kedua, fatawakkalu. Dalam bahasa Arab bentuknya adalah fi'lul amr. Fi'lu al-amr. Kata kerja perintah. Kata kerja itu dalam bahasa Arab itu ada 3 model. Ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari', dan ada fi'lul amr. Itu 3. Kata kerja yang digunakan pada waktu yang lampau, kata kerja yang digunakan untuk waktu saat ini dan akan datang, dan kata kerja perintah. Begitu dalam bahasa Arab. Ya. Beda dengan bahasa Indonesia, sama saja, tidak terpengaruh oleh waktu, ya, pembicaraan. Kemarin, sekarang, akan datang, sama saja, tidak berubah. Bahasa Indonesia itu begitu, tidak berubah. Bahasa Arab tidak, perubahan itu. Contohnya makan. Makan pada waktu kemarin gimana bahasanya? Makan juga kemarin, tinggal kemarin disebut. Kemarin saya makan, kemarin saja. Hari ini saya makan juga sama. Besok saya akan makan juga sama. Kalimat makan itu nggak berubah. Kemarin, sekarang, besok nggak berubah. Bahasa Arab berubah. Kemarin akaltu, aku makan kemarin, sudah makan. Sekarang akulu, akan makan, sedang makan, akulu, sedang makan. Kalau makanlah, bahasa Arab kan makanlah, kasih makanlah, perintah kan, makanlah. Kalau bahasa Arab kul, makanlah, kul. Akala, yakulu, kul. Berubah itu bentuknya. Ada 14 Pak perubahan itu Pak. Perubahan bentuk 14. Belum tambah lagi yang lain. Belum tambah dengan huruf alif, sin, dan ta. Belum tambah huruf lagi alif, nun. Belum lagi tambah huruf hamzah. Belum tambah lagi huruf alif maksud saya. Belum lagi tambah tasjid. Ya, segala macamnya. Banyak perubahan luar biasa dalam definitif perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Fatawakkalu fi'il amr. Dan setiap kata kerja itu memiliki makna kandungannya. Dalam bahasa Arab, setiap perintah itu hukum asalnya wajib. Setiap perintah, Pak. Setiap perintah hukum asalnya wajib. Ya, setiap perintah. Ketika kita membaca ada perintah di Al-Quran, ada perintah di hadis, maka yang pertama kali harus terlintas dalam benak kita adalah bahwasanya hal itu diwajibkan. Bergeser dari wajib menjadi sunnah atau mubah kalau ada qarinah namanya, faktor lain yang merubahnya. Ada unsur lain, ada faktor lain yang merubahnya, disebut dengan qarinah. Atau dalil ketiga, disebut dengan dalil ketiga, yang berubahnya dari hukum asalnya wajib. Begitu. Banyak modelnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks ini tidak ada qarinah, tidak ada faktor lain
Tidak ada dalil lain, dalil ketiga yang memalingkan dari hukum asal wajibnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap hukum tawakal itu wajib. Hukum tawakal hanya kepada Allah wajib. Tidak bergeser hukumnya. Tidak bergeser menjadi sunnah, tidak bergeser menjadi mubah. Tetap di hukum asalnya itu wajib. Jadi wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau dia diperintahkan, menunjukkan bahwasanya perkara itu ibadah. Karena semua bentuk ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diperintahkan bukan ibadah. Jika ingin menganggap sesuatu sebagai ibadah, cari, lihat perintahnya. Begitu kurang lebih. Ya. Birokrasi atau jalur pemahaman hukum, ya, dalam kita beragama. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka sesuatu itu adalah ibadah. Kalau ibadah apa nilainya? Ada pahala dan ada dosa. Itu ibadah itu dikerjakan ya berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Itu ibadah, nilai ibadah itu begitu. Ya. Dia ibadah itu begitu. Di sana ada pahala dan dosa. Gitu. Ibadah tadi. Oke. Ya. Maka jika seseorang mengerjakan sesuatu yang dianggap ibadah atau menganggapnya sebagai suatu ibadah, maka kita minta perintahnya. Ya, kita minta ya sprintnya, surat perintahnya, gitu. Kalau tidak ada surat perintahnya, berarti mengada-ada, bukan ibadah, bukan ibadah. Meskipun banyak orang yang mengerjakannya, meskipun orang-orang mengklaim, menganggap itu ibadah, tapi tidak ada perintahnya, bukan ibadah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kata kunci Pak yang penting Pak. Yaitu kita baca juga, sebagian kita yang baca doa iftitah setiap hari dalam sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kalimat wa bidzalika umirtu. Itu Pak, kalimat itu Pak, kata-kata itu Pak. Wa bidzalika umirtu. Yang diberikan itulah karena aku diperintahkan, gitu. Itu artinya. Ini banyak yang enggak sadar kaum muslimin baca doa iftitah ini. Enggak ngerti kaidahnya. Wa bidzalika umirtu. Demikian itulah aku diperintahkan. Nah, aku termasuk orang pertama, termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah, dasar perintah. Ya. Gampang Pak, ya, gampang untuk menilai sesuatu sebagai suatu ibadah atau bukan, misalnya, ya. Lihat saja perintahnya, sprintnya, lihat perintah sprintnya. Jangankan urusan agama kita yang sangat penting seperti ini. Urusan di jalan raya aja begitu Pak. Jadi kalau antum ketemu sama polisi, nilang antum, ya, minta sprintnya. Pak, ada sprintnya nggak Pak? Gitu. Minta sprintnya, surat perintahnya. Kalau dia sedang razia, ya. Kalau enggak, ada membuat-buat, ya, bisa diadukan, ya, ke propam dan begitu seterusnya. Itu urusan dunia, remeh-temeh. Apalagi urusan agama, ya. Dunia sampai akhirat. Jadi buat kaum muslimin yang ibadahnya ya bersemangat untuk ibadah, maka jaga semangatnya untuk beribadah itu dengan diawali melihat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran
atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Wa 'alallahi fatawakkalu. Jadi tawakal ini satu ibadah berarti. Satu ibadah. Kalau ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. In di sini syartiyah. In disebut dengan syartiyah. Harfu syarat. Penyebutan syarat jika. In kuntum, jika kalian benar-benar beriman. Jawab syaratnya mahzuf. Ya. Takdirnya adalah kalimat sebelumnya. In kuntum mu'minin fatawakkalu 'alallahi wahdah. Begitu. Jika kamu benar-benar beriman, maka begitu kan, bertawakallah hanya kepada Allah semata. Begitu. Menunjukkan bahwa tawakal ini merupakan syarat sahnya keimanan. Syarat sahnya keimanan. Wa fil ayah in kuntum muslimin. Jika kalian benar-benar seorang muslim, aku sebagai muslim, benar-benar sebagai seorang muslim, maka hendaknya bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Tawakal tadi disebutkan di awal artinya adalah menyerahkan urusan dan bergantung kepadanya. Ya. Bergantung kepadanya. Para ulama menyebut bahwa tawakal tidak menafikan akhdul asbab. Tidak menafikan akhdul asbab. Tidak meniadakan kita mengambil sebab. Bahkan mengambil sebab itu sendiri bagian daripada tawakal. Mengambil sebab itu sendiri bagian daripada tawakal. Sebab musabab. Ya. Dalil yang kuat yang dijadikan dalam prinsip ini di antara dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tawakalnya seekor burung. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaqdu himasa wa taruhu bitana." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Rezeki itu banyak, tidak hanya sekedar harta, ya, kesehatan, ketentraman, ketenangan jiwa, misalnya, ya, kehidupan yang harmonis, teman-teman yang baik, lingkungan yang kondusif, keamanan dan sebagainya. Rezeki sangat banyak sekali. Ya, pernah saya singgung juga, ya, di sebagian khutbah, ya, tentang rezeki dunia ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wajada qutu yaumihi fa kana hizatahu dunya." Itu rezeki itu. Siapa di pagi hari di antara kalian yang aman di rumahnya, sehat badannya, dia dapatkan makanan hari ini, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan semua isinya. Itu rezeki. Ya, aman, sehat, ya, makan minumnya misalnya, tenang, tentram hatinya, itu rezeki. Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Yaqdu himasa, pagi hari dia keluar dari sarangnya terbang, ya, untuk menggapai rezeki Allah tadi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya. Dia mendapat rezeki Allah dengan potensi-potensi yang Allah
karuniakan. Tapi juga subhanallazim, ada yang pernah lihat video klip tentang anak burung elang? Anak burung elang. Itu burung elang itu sarangnya di mana sarangnya? Di atas rumah, apa di pohon jambu, di pohon mangga misalnya. Di mana sarangnya burung elang itu? Di atas gunung. Ya, di atas gunung tuh. Puncak tebing bahkan yang paling tinggi di atas puncak gunung. Ya. Tetap saja ada rezekinya itu. Allah yang menjamin rezekinya. Subhanallah, video klip itu menjelaskan bahwa anak burung elang yang masih kecil itu, yang masih bayi tadi, ya, ternyata dia mengeluarkan satu lendir. Ya. Mungkin ada unsur manisnya sehingga tercium oleh semut. Nah, itu semut yang naik ke atas ke sarang tuh anak burung elang. Jadi makanannya. Serangga-serangga itu jadi makanan anak burung elang ketika induknya tidak tahu kemana, atau sedang mencari makan yang belum pulang. Begitu. Ya. Sampai sebegitunya Pak rezeki Allah Pak. Ya. Nah, sehingga untuk tawakal ini terhadap rezeki ini tidak boleh dia bertawakal kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang tentu dengan mengambil sebab. Sebagaimana ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bawa ontaku ini, ya, aku lepaskan begitu saja bertawakal kepada Allah, atau aku ikat dia lalu tawakal kepada Allah?" Maka dia mengatakan, ikat onta itu dan tawakallah kepada Allah. Aqilha fatawakal ala Allah. Ikat dulu onta itu baru tawakal. Kalau onta tadi sudah diikat lalu masih hilang juga, ya sudah, qadarullah ma syafa'al, kan gitu, enak, takdir. Ya. Kalau sudah diikat masih hilang juga, ya sudah, itu takdir Allah. Sama kayak motor antum itu. Ya, kunci ganda motornya, kunci stang, kunci ganda itu tawakal baru kepada Allah. Jangan tahu di pinggir jalan, lu tawakal, istilahnya tawakal. Hilang, ya sudah. Itu dengan akhzul asbab, mengambil sebab. Ya. Kemudian penulis menyebut bahwa tawakal ini termasuk salah satu dari sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Di surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah berfirman, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan dalam ayat berikutnya. Jadi karakteristik sifat orang yang beriman yang sebenarnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, jika diberi peringatan, jika diberi pengajaran, jika dibacakan ayat-ayat Allah misalnya, ya, terkait dengan kabar-kabar gembira dengan surga dan pahala, terkait dengan ancaman-ancaman azab, siksa, dosa dan neraka misalnya, bergetar. Begitu. Ada salah seorang sahabat itu sebenarnya Al-Hanzalah, ya, radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan nafaqal Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah terkena penyakit kemunafikan, nifaq, kemunafikan. Kemudian sahabat mengatakan, ittaqillah, tidak boleh kamu ngomong kayak gitu. Ya, tidak boleh ngomong kayak gitu. Seorang mukmin tidak boleh ngomong kayak gitu. Loh, kenapa katanya? Ya, kamu ngomong seperti itu. Iya, kalau bersama Rasulullah sedang pengajian itu terbayang surga itu dan neraka itu sangat-sangat terbayang. Begitu kan? Bagaimana mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu terbayang semua, dan takutnya dengan siksa dan azabnya Allah. Kapan itu? Dalam majlis bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika kembali ke rumah, berkumpul dengan istri dan anak-anak, hilang semuanya itu. Dunia dan dunia.
Bukankah itu satu kemunafikan? Ketika Nabi mendengar cerita itu dan mengatakan fadzalika alamatul iman. Itulah tanda keimanan. Kesadaran hakikat yang sebenarnya dari satu keadaan seorang mukmin. Maka kapan lagi kita mendapatkan nasihat-nasihat, misalnya pelajaran-pelajaran, ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi disampaikan. Kapan lagi kalau bukan di majlis ta'lim, majlis zikir di masjid. Ya. Pulang ke rumah sudah dengan keluarga, masuk ke kantor sudah dengan urusan pekerjaan, misalnya, ya. Di jalanan sudah tidak tahu seperti apa, misalnya. Kapan lagi kita mengingat negeri akhirat kalau tidak di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, ya, untuk menjaga keimanan kita. Jika disebut Allah, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Ya begitu Pak keadaan kita Pak. Setiap kita tanpa terkecuali. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang iman itu. Ya, bertambah dan berkurang. Di majlis ta'lim, di majlis zikir, di majlis ilmu, bertambah keimanan kita. Semangat kita untuk ibadah. Tapi urusan kita sebagai manusia, urusan dunia kita yang kompleks, itu menyebabkan terkadang keimanan kita berkurang. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka saja mereka orang yang beriman itu bertawakal. Jadi sekali lagi, tawakal ini menjadi sifat dan karakteristik dari orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongmu, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan yang beriman pun sama, Allah yang dijadikan sebagai penolong dan pelindungnya. Ya. Jadi langsung ini perintah ditujukan kepada Nabi SAW dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat beliau, untuk hanya menjadikan Allah sebagai penolong dan pelindung kita. Hasbukallah. Ya. Jika ada doa, salah satu doa di zikir pagi dan petang itu gimana? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Meskipun sebagian ulama menyebut riwayat hadis tersebut tidak kuat. Sehingga sebagian memasukkan dalam zikir pagi dan petang, sebagian tidak memasukkannya. Ya. Syal Qattan memasukkan dalam Hisnul Muslim, termasuk dalam zikir pagi dan petang. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal, ya, wa huwa rabbul arsyil azim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan urusan dan keperluannya. Ya. Tapi ini betul-betul nih tawakal ini. Ya. Tawakalnya yang benar. Ya. Bagaimana misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjelang perang Hunain, perang pada masa paceklik, musim kering yang sangat panjang, dan diminta para sahabat untuk berinfak. Maka beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan semua hartanya. Ketika Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allah untuk mereka. Nah itu kelasnya Abu Bakar Siddiq. Kelasnya Umar setengahnya, setengah harta. Kelasnya kita berapa? Berapa untuk infak fisabilillah itu berapa? Ya, kenceleng, masuk kotak gitu ya, di kotak infak itu, koin. Ya, itu kelasnya kita tuh. Jadi nggak usah ngimpi gitu Pak, masuk surga 1000 infaknya misalnya gitu, gimana? Ya, dapat kapling surga yang paling pinggir, alhamdulillah.
Nah itu kelasnya itu. Ada sebagian orang yang mungkin antum juga kenal dan mungkin juga pernah nginap di musola di masjid antum itu. Ya, kalau kemana-mana bawa selimut, bawa kompor, bawa ember, bawa apa gitu kan. Berapa hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari misalnya kayak gitu tuh. Itu keluarga ditinggalin. Keluarga mereka ditinggalin. Ya. Tanpa nafkah yang cukup. Katanya tawakal kepada Allah mereka. Nah, ketika nafkah itu nggak cukup, apa yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak itu? Ngutang ke tetangga, ngutang ke warung, ya buat keperluan mereka selama ditinggal. Zalim yang kayak gitu. Bukan tawakal itu zalim. Bukan tawakal, zalim. Ya. Ada wallahu a'lam. Kemudian terakhir hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah di surat Al-Imran ayat 173, ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Qalaha Ibrahim hina uqiya fin-nar. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dilemparkan ke dalam api. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas itu gimana bacaan Ibrahim itu, ya. Ketika Ibrahim tahu kisahnya ya, ketika sama siapa itu ya, rajanya itu Namrud ya, mengumpulkan diminta untuk membuat api unggun gitu untuk membakar Ibrahim yang katanya sudah menghancurkan patung-patung mereka, ya. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim hanya mengucapkan tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dilemparkan dengan menggunakan manjanik itu, yaitu tempat yang jauh. Disebutkan ketika dalam posisi melayang begini, ya dari tempat yang jauh itu sampai hendak masuk ke dalam kobaran api tadi, Jibril datang. Ibrahim ini subhanallahzim ya, makanya disebut dengan Abul Anbiya itu. Ya. Kalau bicara tawakal ya, di depan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya kita tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Sampai istri dan anaknya saja dibawa tuh ke lembah. Ya. Fi wadin ghairi zar'in. Di satu lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada tumbuhannya, tidak ada airnya, suruh bawa itu keluarga itu. Ya. Ya kan? Hajar dan anaknya Ismail itu bawa dari Palestina ke Jazirah Arab. Ya, itu ke Mekah itu. Tidak ada apa-apa. Sampai di sana isinya bilang benar di sini nih tempatnya katanya. Kalau kita kan bawa istri bawa anak ke hotel, nginepin di hotel gitu kan, ke puncak apa gitu, ada air terjunnya segala macam, ada cottage-nya ini itu. Ya. Mindah tempat kontrakan misalnya, cari kontrakan yang mending, ini apartemen yang bagus misalnya gitu kan. Ini bawa istri sama anaknya pindah di lembah kering, tandus, nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa, gunung batu semua kiri kanannya misalnya. Istri Hajar nanya, benar di sini katanya yang Allah perintahkan. Iya benar. Apa kata Hajar? Ya. Ya terukuna. Kalau Allah benar menyuruh engkau di sini, maka Dia tidak akan meninggalkan kami. Nah, lihat. Isi kita baru-baru yang kayak gitu. Kurang
Uang belanja aja udah ngomel-ngomel, sambil lupa segala macam. Apa ya? Apalagi pensiun tuh. Cari apa pensiun, ngerjain apa? Udah repot dan nanya dah. Sekarang disuruh pensiun. Siti Hajar tuh. Jika Allah benar menyuruh engkau untuk di sini, maka Dia tidak akan meninggalkan kamu. Tawakal Allah. Sampai harus ke sana kemari, Safa Marwah, cari air yang sekarang jadi sa'i. Cari sa'i dalam rangka tawakal. Allah takdirkan tuh dengan ijakannya, ya, Ismail keluar Zam-Zam. Apakah baru saat itu? Oh, ini kasihan nih anak nih kecil nangis, udah kasih Zam-Zam saja? Enggak. By design, semua by design, tidak ada yang kebetulan, by design. Cuman gitu, Allah ingin menunjukkan sebabnya. Oh, begitu caranya. Sudah ada Zam-Zam sebelum mereka datang, sudah ada. Dan Nabi Ibrahim nggak tahu, nggak keluaran IPB itu Ibrahim tuh, nggak pakai apa detektor itu, apa namanya itu, ya, untuk cari air itu. Ya. Anak-anak IPB itu paling jago tuh cari air. Ngebor, sumber bor, tesis. Nggak pakai ilmu itu. Tawakal Allah. Ya, jadi kalau bicara tawakal begitu dari Ibrahim. Ini ketika di atas udara gitu, Jibril datang. Bisa aja kan tuh api itu ditiup sama Jibril, mati kan? Bisa enggak? Bisa tuh mati, saya nggak bilang nggak bisa sama Jibril. Jibril yang datang. Ya. 700 sayap Jibril. Siapa yang bisa yang melawan Jibril? Jibril. Ya Ibrahim katanya, ya Khalilur Rahman, ya Khalilullah. Halaka minal hajah. Perlu bantuan enggak? Jibril nawarin bantuan. Halaka minal hajah, perlu bantuan enggak? Apa jawab Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Fa'ama minka fala. Fa'ama minallahi bala. Kalau bantuan itu darimu, aku enggak butuh. Tapi jika dari Allah, iya. Subhanallah. Tuh tawakalnya tuh Pak tuh. Tuh seorang muslim tuh begitu. Hatta Jibril. Ya. Di hadapan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fa'ama minka fala wa amma minallahi bala. Jika darimu aku enggak butuh. Tapi jika dari Allah, iya. Maka Allah perintahkan kepada api itu untuk apa? Ya naru kuni bardan wasalaman Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat untuk Ibrahim. Sampai di sana itu api dingin. Ya. Itu di luar dari hukum apa itu namanya? Antum yang belajar fisika, kimia itu belajar apa itu? Di luar dari hukum kewajarannya itu. Api itu kok dingin gitu. Ya. Jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Apa yang dibaca tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu pula kalimat itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika orang-orang munafik menakut-nakuti beliau dan kaum muslimin. Ya, kalau tidak salah di perang Uhud. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, mereka orang-orang itu, ya, jadi sekutu itu, ya, sekutunya orang-orang kafir Quraisy dengan Arab Badui, ya, dengan Arab kemudian pengkhianatan Bani Quraisyah di Madinah, itu kan berkumpul tuh, ya, jadi satu blok sekutu itu, ya, pengkhianatan Bani Quraisyah untuk menyerang siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada perang Ahzab, ya, perang Khandaq dan seterusnya. Ya, bahkan orang di Uhud itu orang-orang munafik kan kembali lari. Ya, kira 700. Ya, orang-orang munafik itu lari ke belakang. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka, pasukan itu telah mengepung kalian, berkumpul untuk mengepung kalian, menyerang kalian. Takutlah pada mereka. Ya, siapa yang mengucapkan itu? Orang-orang munafik.
Kemudian fazadahum imana. Ucapan itu hanya menambah keimanan mereka, orang-orang beriman. Wa qalu, Nabi dan orang lain mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi ikhwan sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ya, tawakal ini menjadi hal yang cukup urgen, ya, penting dari keimanan kita dan diwujudkan dalam realita kita sehari-hari, bagaimana kita bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus terhadap perkara-perkara kita, urusan-urusan kita yang memang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, kesehatan, keselamatan misalnya gitu ya. Kemudian apalagi kesembuhan misalnya, ya, ketenangan dan sebagainya, ya, dijauhkan kita dari mara bahaya, bencana, ya, azab dan siksa, semua ya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawakal hanya kepadanya. Ada urusan-urusan dunia yang remeh-remeh seperti tadi misalnya, kalau kita bisa kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Tapi kalau kita nggak mampu, keterbatasan ilmu, waktu, tenaga dan sebagainya, ya bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi tidak mengganggu dari tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab. Habis ini untuk kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.